Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacitanya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Wow, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Syarala barala 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 barala. Kirala barala 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 barala. Kau yang pimpin ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang tinggikan. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan sampai selamanya. Kami selalu, kami puja namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Bawasannya untuk selama-lamanya kebaikanmu. Bawasannya untuk selama-lamanya cintamu atas setiap kami ya Tuhan. Kekal selamanya. Sungguh tiada berubah kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kasih setiamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Sebab kami percaya kasih setiamu, anugerah-Mu selalu baru ya Tuhan. Setiap pagi, setiap hari ya Tuhan Yesus. Saat kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami berdoa memuji dan menyembah-Mu, surga terbuka ya Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Yes. Begitu besar kasih setiamu ya Tuhan atas hidup setiap kami ya Allah. Yes, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Tinggikan namanya, muliakan, agungkan nama Yesus. Katakan Yesus Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselampi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Katakan oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, amin. Betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan dalam hidup setiap kami. kasih Setiamu, oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Tuhan, hidup kami dipulihkan. Karena itu setiamu ya Tuhan. Haleluya. Katakan begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselampi.
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada tandingannya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Sungguh sampai selamanya tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kesudahan. Katakan, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yes, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Terus katakan, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, yes, Betapa lebarnya kasih setiamu ya Tuhan. kasih setiamu. Amin. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, Yesus Tuhanku. na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na. Katakan, Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu nyata atas setiap rumah demi rumah ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Katakan dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Siapa yang bangga punya Allah seperti Dia, boleh angkat tangan kita saudara. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta yang ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kami ingin berjumpa sama Tuhan dalam hadirat-Mu ya Allah, pagi hari ini, siang hari ini. Sebab kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, saudara. Kita sembah Dia. Tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bermazmur hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Sebab Kau-lah kami yang setia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Mu tak berubah, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami puja.
kami membalas kasih setia-Mu ya Tuhan. Selain kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, selain kami hidup memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu serta melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Terus sembah dia saudara. Haleluya. Kalau boleh tetap pejamkan mata setiap kita saudara, baik di kamar saudara, di rumah saudara. Mari sembah Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan kita tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Saat kita datang memuji dan menyembah Dia, Dia hadir saudara. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, Dia hadir tidak dengan tangan yang hampa. Dia hadir membawa pemulihan, Dia hadir membawa kesembuhan, Dia hadir membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami sembah, kami puja nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan begini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang selalu menopang hidup setiap kami ya Tuhan. Nopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya musik saja. Mari pejamkan mata kita saudara. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Kami percaya sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kau selalu ada dalam hidup setiap kami. Dan jujur Tuhan, kami merasa aman bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus sembah Dia saudara. Biar hanya musik saja terus. Mari berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan jamah setiap umat-Mu, jamah setiap kami ya Aba. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Yesus Tuhan. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala. Syarala barala 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 barala. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita saudara, katakan. Ku mau selalu bersyukur,
saudara. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Kami percaya ya Tuhan ada kuasa di balik pengucapan syukur setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan sesuatu sedang terjadi saat kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oh God. Haleluya. Sharala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terus katakan sama Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami ya Aba. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan atas setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan itu tidak mungkin ya Tuhan. Katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu ya Allah. Mendengarkan pesan-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara ya Tuhan atas setiap kami. Urapi Tuhan hamba-Mu buat Bapak Pendeta Iwan Chin ya Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan isi itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap ya Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Iwan Chin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita semua. Ada amin? Dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah yang menikmati AC yang dingin, baik kita di rumah yang tidak bisa menikmati AC, baik kita dimanapun juga berada, bagi Kenny, ya selalu kita selalu mengucap syukur. Tuhan bisa berikan kita saat ini seperti ini, sudah benar-benar ini adalah anugerah yang besar bagi Tuhan. Kita melihat banyak sekali yang tidak seperti kita di luar sana, yang kekurangan. Di luar sana yang hari ini saja mau mencari nafkah, susah. Hari ini mau kasih makan anak-anaknya, susah. Ada amin saudara? Tapi sekali lagi, pujian tadi menguatkan iman saya juga, bahwa kita selalu mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Ya. Terima kasih atas pemberian Tuhan selama ini. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan. Kembali ke gereja kita kembali. Saya yakin dan percaya kita semua sudah kangen, ya, nggak pernah ketemu offline lagi, selalu ketemu online. Ketemu hanya tatap muka, begitu nggak pernah lihat orangnya lagi, nggak pernah dengar candanya, nggak pernah dengar dumelannya, nggak dengar rumpiannya, ya. Tapi saya yakin percaya sesegera mungkin Tuhan akan kabulkan doa kita sama-sama untuk kita berkumpul. Amin, saudara. Ya, saya kembali ke gereja kita.
Mungkin saudara-saudara, bahkan saya juga kadang-kadang sampai lupa, Pak Agus mengingatkan ke saya untuk mengingat kembali mengenai visi gereja kita. Ada yang masih ingat, saudara, visi gereja kita? Ada yang masih ingat? Ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, visi gereja kita ini benar-benar menguatkan kita semua juga. Visi gereja kita menuai, memuridkan, dan menjadi berkat. Ada 3 pokok. Ya. Kita sama-sama tahu, kita mau belajar pagi ini tentang menuai, memuridkan, dan menjadi berkat. Ya. Kita bahas yang pertama, untuk menuai. Menuai saya yakin dan percaya semua sudah pasti pada tahu. Menuai itu apa? Memetik buah, memanen, menikmati hasil. Ya. Pada pagi hari ini, saya tidak bahas tentang menuai, karena saya yakin semua sudah tahu. Tapi poin yang kedua dan ketiga yang titik berat di sana adalah memuridkan dan menjadi berkat. Saya yakin dan percaya, kalau kita sudah memuridkan, sudah menjadi berkat, penuaian itu pasti akan terjadi. Ya, Tuhan akan memberikan kita tuaian-tuaian yang besar. Ya, kita bahas yang pertama tentang memuridkan. Ya, kita coba lihat ayatnya di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Ayat yang sangat kita sering dengar, bahkan menjadi suatu hafalan bagi kita semua. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam suatu gereja, memuridkan adalah suatu keharusan, terutama bagi kita para pengerja dan juga para jemaat. Ya, agar jemaatnya, agar semua bangsa, bahkan di firman juga dikatakan semua bangsa menjadi muridku, mengenal Kristus, kemudian menjadi serupa dengannya. Ini suatu statement yang dibilang gampang, susah. Dibilang susah, gampang. Tidak mudah. Ya. Tapi bagi kita, sebagian besar sering mendengar kata-kata itu menjadi suatu ayat hafalan. Ya. Tapi kalau kita lihat ini adalah arti kata memuridkan. Identik dengan apa? Mengajar, seperti guru, menjadi contoh. Amin, saudara? Amin. Memuridkan. Saya yakin dan percaya, kita semua mau menjalankan firman Tuhan, memuridkan. Identik tadi saya katakan bahwa memuridkan, kita harus menjadi contoh mengajar. Ya. Sebelum kita mengajar, sebelum kita memuridkan, pasti kita pernah merasakan apa? Menjadi murid. Saya yakin percaya, tidak mungkin seorang guru di sekolah anak-anak kita, dia tidak merasakan jadi murid dulu, langsung tiba-tiba jadi guru gitu. Tidak mungkin. Pasti dia pernah menjadi murid. Kalau menjadi murid, dia harus banyak belajar. Banyak belajar, dengan poin-poin tertentu, dia bisa mengajarkan. Tapi poin kembali yang visi gereja kita adalah, kita mau memuridkan, kita mau menjadi contoh bagi para jemaat, bagi para anak-anak Tuhan yang lain. Tapi apakah kita sudah menjadi murid yang baik? Seringkali, kenyataannya ayat itu menjadi hafalan. Sudahkah kita menjadi contoh murid yang baik sehingga menjadi guru yang bisa memuridkan? Saya ngambil contoh bukan hal yang besar-besar, yang hal yang kecil yang kita seringkali alami. Di masa-masa PSBB seperti ini, kita semua pasti merasakan banyak perubahan. Dalam hal yang tidak keluar rumah, pasti sifatnya jadi apa? Malas, sudah pasti. Apakah kita menjadi contoh buat orang lain? Ya, mungkin malas melakukan hal pekerjaan rumah, mungkin malas melakukan hal pekerjaan di luar rumah, gitu. Dan juga bahkan malas untuk tidak setia lagi pada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Bagaimana kita menjadi contoh, bagaimana kita menjadi guru, mencontohkan orang-orang lain. Gitu. Seringkali
kita menganggap bahwa, wow, kita sudah kenal Tuhan sudah lama, kita menjadi contohlah aku gitu. Tapi belum tentu kan. Seorang guru yang baik, seorang guru yang bijaksana, dia kadang akan bertindak bagaimana saatnya dia menjadi guru, ada saatnya dia menjadi murid. Karena dia melihat adalah tidak ada yang sempurna. Amin, saudara? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa menjadi guru, menjadi contoh, memuridkan itu tidak semudah kita bayangkan. Banyak mata memandang tentang diri kita. Apakah kita bisa menjalankannya? Seringkali kita mengatakan contoh di rumah gitu. Seorang ayah bilang, "Nak, kamu jangan merokok ya." Gitu. Tapi dia sendiri merokok gitu. Ya. "Nak, kamu jangan malas sekolah ya." Gitu. Tapi dia sendiri malas melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Gitu. "Nak, kamu jangan berbohong ya." Tapi dia sendiri seringnya berbohong gitu. Bagaimana kita bisa memuridkan untuk menjadi semua bangsa di luar sana menjadi murid Tuhan Yesus, sedangkan kita dikasih kepercayaan untuk yang hal kecil saja tidak bisa gitu. Ya, bagi kita di kantor juga sama, kita menjadi seorang leader, ya. Seringkali kita bilang, kamu harus melakukan hal seperti ini ya, tapi diri kita sendiri tidak melakukannya. Itu seringkali banyak terjadi, karena menganggap bahwa dia sudah menjadi seorang guru gitu. Ya, beberapa hari lalu saya ketemu seorang dalam tugas di kantor, salah seorang komisaris Telkom, ya, Bapak Renaud, ya. Dia cerita tentang bisnis dan juga terakhir dikatakan bahwa ya, dia seorang guru besar, dia seringkali mengajar gitu. Tapi dia katakan gitu, saya seringkali juga belajar dari orang-orang kecil. Ya. Jadi dia seorang guru besar, dia merasa seorang guru, tapi dia kadang-kadang menjadi seorang murid. Ya, itulah kuncinya. Kalau kita mau memuridkan, kita menjadi seorang guru yang bijak. Kita harus banyak belajar dan juga mengerti apa yang harus kita lakukan. Suatu hal tidak mudah saya katakan. Ya, ada peribahasa dulu mengatakan dulu lagi kita masih kecil, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Seorang murid akan melihat contoh seorang gurunya. Bahkan gurunya memberi contoh A, murid bisa mencontohkan yang A lebih gitu. Bahkan A kurang gitu. Ya, tapi kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau menjalankan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita menjadi contoh buat semua bangsa, semua orang, semua anak-anak kita, semua keluarga kita, semua teman-teman kita. Menjadi contoh figur bahwa kita menjalankan firman Tuhan dengan baik. Seringkali orang jalankan tapi menghendaki kehendak hati sendiri. Tapi ingat, firman Tuhan katakan bahwa kita harus sadar apa yang kita jalankan, apa yang kita mau terapkan pada orang lain, cermin pada diri kita sendiri. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, menjadi berkat. Nah, ini menjadi berkat, saya ambil contoh. Menjadi berkat, kadang-kadang semua orang berpikiran atau mengarah kerucutnya ke penyataan memberi berkat uang atau barang ataupun apapun pada orang lain. Wah, kita harus menjadi berkat. Anda harus menjadi berkat ya, menyalurkan berkat gitu. Orang kadang-kadang berpikir identik, saya tidak punya uang, saya tidak punya barang, bagaimana saya menjadi berkat kepada orang lain? Tidak, saudara. Hal menjadi berkat bukan hanya semata-mata tentang yang bicara dengan materi, dengan uang, berkat, barang kepada orang lain. Tapi yang dilihat adalah apa? Perilaku kita. Kita ambil contoh. Ada firman Tuhan di Amsal 3 ayat 6. Dan 7. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu.
perilakumu, tingkah lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi, kita bicara tentang berkat, bukan hanya buat banyak orang, bukan hanya semata-mata uang, tapi berupa tindakan, sikap, dan juga hati. Seringkali kita katakan, saya tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Sekali lagi saya katakan, tidak diukur dengan tolak ukur dengan materi atau uang. Jangan-jangan kita tidak bisa berkat, tapi kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Anda amin, saudara? Banyak sekali di luar sana, kita yang harus menjalankan, menjadi berkat buat orang lain, cara materi, kita membagi ke uang ke orang, ya. Bagi sih bagi tangan, tapi mulutnya kemana-mana. Apakah itu menjadi berkat? Itu jadi batu sandungan. Ya. Ada tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan dengan kebaikan, dengan tindakan, dengan sikap, dengan hati, tapi kita tidak lakukan. Jadi batu sandungan buat orang lain. Contoh, bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain kalau kita, tanda kutip, dengan perilaku kita terhadap hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Jadi batu sandungan buat orang lain. Sebagai contoh, kalau kita menjalankan, kita dilayani oleh seseorang, gitu. Seseorang, taruhlah kita makan di satu rumah makan kecil, restoran kecil, ada seorang waiters yang mengantarnya, gitu. Mengantar ke meja. Gitu. Apa sikap kita? Ada mungkin sebagian waiters taruh di meja, oh ya udah. Karena orang itu menganggap bahwa itu sudah tugas dia. Saya datang ke rumah makan ini, membayar sesuatu, membeli barang itu, dan itu tugas dia untuk mengantarkannya. Tapi ada juga beberapa orang kalau kita perhatikan, mengatakan, makasih ya Bu, makasih ya Mbak, makasih ya Mas. Hal kecil itu, kata-kata seperti itu, bisa menjadi berkat buat orang lain. Apalagi kalau sebelum kita, pas orang itu kasih menyajikan kita makanan, kita bilang, makasih ya Mas, makasih ya Mbak. Tiba-tiba orang itu merasa senang dihargai apa yang dikerjakan. Lalu gitu dia melihat doa. Kalau keluarga kan mungkin tidak hanya dalam hati, tapi berdoa. Ayo, nak, papa atau mama atau mami, papi berdoa gitu. Mengeluarkan suara kata-kata. Waduh, kata-katanya bagus gitu. Sang waiters akan melihat bahwa, wah, itu keluarga Kristen. Luar biasa. Dia menghargai saya, walaupun saya seorang waiters, mengantarkan makanan, dia bilang terima kasih. Wah lah, jadi berkat buat orang itu. Walaupun tanda kutip kita tidak kasih tips. Jadi sekali saya katakan, memberi berkat kepada orang bukan semata-mata hanya dalam materi. Tapi dengan mengucapkan suatu kata-kata, terima kasih Mbak, terima kasih Mas, orang itu sudah menjadi berkat buat orang. Apalagi saya katakan bahwa pada sebelum makan, keluarga kita berdoa. Nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Nama Tuhan menjadi harum. Bahwa umat Tuhan benar-benar memberikan rasa apresiasi yang baik kepada orang lain. Berterima kasih. Adakah kita seperti itu? Itu hanya contoh sebagian kecil. Di balik itu banyak hal-hal. Mungkin anak kita, untuk mungkin siapapun, dengan memberi ucapan terima kasih atau apa, apakah itu sudah menjadi berkat buat orang itu? Saya tidak lebih sempurna daripada saudara-saudara sekalian. Saya juga banyak belajar. Seringkali kita melihat bahwa siapa yang kita layani, siapa yang kita dilayani. Mau menjadi berkat buat banyak orang, sekali lagi, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita bisa menjadi contoh? Kemarin saya sekeluarga ada katakan bahwa gini, wah,
pendeta itu khotbah bagus sekali ya. Ya, saya katakan gini, ya bagus. Karena kenapa? Pendeta itu mungkin memberikan contoh yang baik. Kita mungkin masih ingat masa kecil kita gitu. Kita kadang-kadang menilai beberapa guru di sekolah. Ada yang jadi guru favorit ya. Ada juga yang kita tidak suka gitu. Contoh waktu itu mungkin kita tidak suka dengan guru matematik misalnya gitu. Guru matematik. Nah, coba kalau sekarang saya berpikir, kenapa saya tidak suka dengan guru matematik itu? Pertama, mungkin tidak suka dengan apa? Orangnya dulu. Kedua, cara belajar, cara mengajarnya gitu. Sehingga tidak bisa. Saya ingat dulu waktu masih SMA, saya tidak suka dengan guru matematik itu. Sehingga apapun dia ada yang ngomong, saya tidak masuk ke kiri ke kanan. Tapi dengan berjalannya waktu, ada pergantian guru. Dan saya suka dengan orang itu dan juga cara mengajarnya, saya langsung masuk ke hati saya, ke pikiran saya, sehingga saya bisa mempelajari itu. Ya, seringkali kita melihat orang, tidak melihat apa yang dilakukannya. Ya. Melihat pertama, lihat rupanya dulu. Gitu. Ya. Dalam hal menjadi berkat, kita sebagai umat Tuhan, kita jalani. Banyak orang mengatakan, jangan lihat manusianya, tapi pandang Tuhannya. Nggak bisa, saudara. Pak, saya sih memang orangnya seperti itu. Saya nggak bisa seperti orang lain tuh makan di restoran, rumah makan mengucapkan terima kasih, nggak bisa. Tapi sebenarnya hati saya baik. Ada nggak saudara? Ada yang seperti itu. Saya tidak bisa ucapan kata-kata terima kasih, apalagi kepada orang yang saya bayar, apalagi pada orang yang benar-benar menjadi tugas dia. Apalagi menjadi orang yang lebih rendah daripada saya. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Tapi sebenarnya hati saya itu baik. Tidak, saudara. Zaman sekarang sudah berubah. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tindakan, semua dipandang oleh semua manusia. Maukah kita menjadi seorang umat Tuhan yang bisa memuridkan, bisa menjadi berkat, akhirnya nanti menuai banyak jiwa? Itu jawab daripada diri kita sendiri. Bisakah kita seperti itu? Saya terkadang bisa, terkadang enggak. Tapi saya mau belajar. Saya katakan bisa. Saya katakan bisa. Masa-masa PSBB seperti ini, saya yakin percaya kita punya banyak waktu untuk bisa merenungkan betapa baiknya Tuhan, bagaimana cintanya Tuhan pada kita. Tuhan izinkannya, saya sendiri merasa, saudara, masa-masa berjalan sangat sulit sekali ya, sampai titik terakhir. Saya katakan, Tuhan, saya tidak kuat lagi rasanya, tapi Tuhan tolong tepat pada waktu. Amin, saudara. Ada yang pernah merasakan seperti saya? Saya yakin dan percaya, semua pasti pernah. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya menderita sampai di luar dari kekuasaan dia sendiri. Saya yakin itu. Cuma Tuhan mau lihat, apakah kita setia? Setia tanda kutip. Bukan berarti kita setia hanya berdoa, membaca firman Tuhan, itu bukan tolak ukur. Tapi apakah kita setia untuk menjalankannya, menerapkan kehidupan sehari-hari? Keimanan setiap orang bukan hanya diukur seberapa banyak masa PSBB dia mendengarkan khotbah firman Tuhan, mendengarkan ibadah-ibadah, tapi coba berapa banyak dia bisa menjalankan firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi kan itu belum selesai, bukan hanya kurenungkan. Kita harus menjalankan firman itu. Melakukan firman itu. Semua mata memandang melihat kita. Siapakah kita? Apakah kita mau menjadi seseorang yang segini-gini aja? Apakah kita menjadi seseorang yang benar-benar menerapkan firman Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku? Kita mau meluruskan, kita akan mau menjalankan sesuai dengan aku segala lakumu. Ini buat diri kita sendiri semua, saudara.
Di masa-masa PSBB seperti ini, kita berharap semua bisa cepat berlalu. Ada waktunya. Saat-saat inilah kita sama-sama belajar. Sekali saya katakan, saya tidak lebih sempurna daripada saudara sekalian. Tapi kita mau sama-sama belajar. Kita mau coba melihat masa-masa PSBB seperti ini, kita apakah bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, ada peribahasa, bukan peribahasa, ada statement mengatakan gini, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pernah dengar saudara? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu persepsi atau penyataan orang-orang dunia. Tapi kita sebagai umat Kristen, kita tidak senang melihat orang susah. Amin saudara. Kita mau memberikan orang itu menjadi senang. Ya, kita juga senang melihat orang senang. Amin saudara. Ya, saya katakan, dunia mengatakan bahwa senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi kita sebagai umat Kristen adalah tidak senang lihat orang susah, kita harus membantu. Dalam arti bukan sekali materi, tapi segala tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata, tutur kata kita. Ya, tapi saya lagi senang juga melihat orang lain senang. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi kita renungkan apa yang sudah kita lakukan, terutama menjadi visi daripada gereja kita di sini. Nanti saya yakin dipercaya pada saat kita ketemu offline nanti, kita sudah menjadi umat-umat Tuhan yang berubah, sudah dilatih, sudah terlatih, offline seperti ini. Firman Tuhan kalau kita baca, memang sih baca enak, tapi coba kita terapkan. Sama-sama belajar. Amin, saudara. Buat kita semua, saya yakin dipercaya Tuhan pasti menjaga kita, merawat kita, melindungi kita. Kita bisa menjadi kapan manapun, kepada siapapun, mau offline mau online. Kita juga berbuat banyak. Amin, saudara. Kita sekali lagi sama-sama belajar. Kita mau lebih sempurna lagi, kita mau atas kesempatan Kau berikan pada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah online seperti ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Ini merupakan suatu pelajaran buat kami semua, demikian juga pada hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini ya Bapak. Kami semua menjadi perubahan buat kami semua ya Tuhan. Diri kami lebih sempurna lagi Bapak. Tuhan tolong ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Sama-sama menjadi sesuai dengan firman-Mu menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami menjadi yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan buat banyak orang ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa ya Tuhan. Secara materi mungkin kami tidak bisa ya Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, dengan tingkah laku kami, dengan tindakan kami, dengan perilaku kami, dengan hati kami, dengan tutur kata kami, dengan sikap kami ya Tuhan, kami bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Melalui apapun yang kami bisa ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, kami menjadi batu sandungan ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, kami menjadi cemooh buat banyak orang bahwa kami adalah anak Tuhan, kami mengenal Engkau ya Tuhan. Tapi kami sendiri tidak menjadi contoh, Bapak. Terima kasih atas segalanya, Tuhan. Hamba-Mu serahkan waktu-waktu kami semua, Tuhan. Temukan kami, ya Tuhan, pada online seperti ini lagi, Tuhan. Terima kasih atas segalanya, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang kita percaya dan juga mendapat terima berkat dari firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Iwan Chin. Kita sudah mendengarkan firman-Nya.
Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memimpin ibadah ini. Engkau hadir atas setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat lawatan Tuhan, buat kesembuhan yang boleh Tuhan berikan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami ya Tuhan boleh melakukan setiap firman yang disampaikan. Biar setiap kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, berikan setiap kami roh yang lebih lagi Tuhan, mau mengenal Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk gereja GBI Pecenongan. Bapa, biar Engkau Tuhan yang melawat gereja ini. Tuhan, kami mendukung pelayanan Gembala GBI Pecenongan Tuhan, buat Pendeta Agus Sugiarto. Tuhan juga berkati keluarganya, juga buat wakil Gembala kami, buat Iwan Chin ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati ya Bapa untuk kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biar dimanapun mereka melayani Tuhan, biar Engkau yang memakai kehidupan mereka, Engkau memakai pelayanan mereka Tuhan, Engkau memakai keluarga mereka untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Biar kami percaya Tuhan akan ada banyak mujizat yang boleh Engkau kerjakan lewat kehidupan mereka. Biar kehidupan mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka, perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan boleh melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap tim penggembalaan di GB Pecenongan ini. Biar ada roh yang unity, biar ada roh yang sungguh-sungguh mau Tuhan untuk sama-sama membangun gereja ini. Untuk kami boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk buat GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Rayon 1E. Kami mendukung pelayanan gembala sidang kami Tuhan. Buat Paniko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Buat Pendeta Beni Gunawan Tuhan, juga untuk seluruh cabang-cabang yang ada di Rayon 1E. Tuhan, biar di akhir zaman, di masa-masa pelayanan pandemi ini kami tetap mau melayani Tuhan. Biar setiap kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Tuhan, perlengkapi setiap kami dengan pengurapan yang daripada-Mu. Perlengkapi setiap kami dengan kuasa ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang Engkau rencanakan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Untuk menyebarkan pesan ini Tuhan ke seluruh bangsa ya Tuhan. Biar Tuhan api Pentakosta yang ketiga itu tercurah buat Indonesia ya Tuhan. Buat bangsa kami. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu buat Indonesia Tuhan.
Biar ada lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia, untuk bangsa kami. Tuhan berkati perekonomian Indonesia, berkati Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia, untuk setiap tim medis, untuk para dokter, Tuhan untuk pemerintahan membuat setiap kebijakan demi kebijakan. Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau campur tangan Tuhan atas pemulihan di Indonesia. Biar Tuhan Engkau kerjakan sesuatu yang besar, yang dahsyat Tuhan buat bangsa kami, buat Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan pasti terjadi buat Indonesia. Engkau sembuhkan setiap mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Untuk kami mendukung doa-doa Tuhan untuk teman-teman saudara kami, sahabat keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka yang sakit COVID-19 sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang sakit, bagian tubuh apapun Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah melawat setiap kami. Engkau telah melawat gereja-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Biar setiap sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan itu boleh turun melimpah atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami siapkan hati untuk terima berkat-Mu. Sebelum kita terima doa berkat, mari kita angkat satu puji. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Kenny, untuk Sylvie Tuhan, dan juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap sahabat-sahabat kami Tuhan, yang dalam masa pemulihan, yang sakit Tuhan, yang memerlukan dukungan doa dalam nama Yesus.
Tuhan, pagi hari ini kami berdoa kiranya pemulihan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, untuk rahmatmu yang selalu baru, untuk pertolonganmu Tuhan yang tidak berkesudahan, untuk berkat-berkatmu yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini pagi hari ini hadir dalam ibadah online di GBI Pecenongan Tuhan. Berkat, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, berkat pemeliharaan dicurahkan atas setiap kami dan keluarga kami Tuhan. Yang berusaha Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang bekerja Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa dan angkat naik. Yang studi diberkati, sukses diberkati berlimpah-limpah. Keluarga lepas keluarga diberkati, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dan istri diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat yang sempurna, kasih karunia yang sempurna dicurahkan bagi setiap kita di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput di on bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin.